Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yoza, Andini, Helisa, Anissa, hadir semua ya. Baik. Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin, yaitu tentang kalimat dan klausa. Kalian pernah mendengar tentang kalimat dan klausa? Belum. Di sini Ibu akan menjelaskan secara satu persatu. Tapi kalian keluarkan buku tulis kalian, kemudian kalian catat yang menurut kalian penting. Karena Ibu tidak akan menjelaskan ini di papan tulis, Ibu akan menjelaskannya secara ceramah saja. Sudah siap? Baik, langsung saja saya mulai dari kalimat. Jadi kalimat itu adalah unsur bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalau dia berdasarkan nada suara itu diakhiri hanya dengan satu intonasi. Kalau dia berdasarkan media tulis itu diakhiri dengan titik. Semisal, Ibu memasak nasi, titik. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat. Kemudian ada jenis kalimat. Jenis kalimat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan klausa, yang kedua itu berdasarkan modusnya. Berdasarkan klausa itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu yang terdiri dari satu klausa. Kalimat luas itu yang terdiri lebih dari satu klausa. Kemudian berdasarkan modusnya. Nah, berdasarkan modusnya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu kalimat berita. Kalimat berita itu kalimat yang memberi informasi. Kemudian kalimat tanya. Kalimat tanya itu yang memberikan pertanyaan dan ingin mendapatkan jawaban. Semisal, apakah kamu sudah mempunyai pacar? Nah, belum kan jawabannya. Berarti ada tanya dan jawab. Kemudian kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini kalimat yang menyuruh atau kalimat yang memerintahkan. Semisal, bunuh dia, seperti itu. Hajar dia. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam kalimat ini ada keberi-terimaan sebuah kalimat. Nah, keberi-terimaan sebuah kalimat ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada kesepadanan. Yang mana kalimat yang tidak jelas unsur pembangunnya seperti subjek, predikat, objektif, dan lain-lain. Contohnya itu semisal, bagi seluruh siswa diharapkan hadir. Nah, bagi seluruh siswa itu kan merupakan keterangan. Jadi itu unsur pembangunnya tidak jelas. Yang benar itu seluruh siswa diharapkan hadir. Jadi di sana ada subjek dan predikat. Yang kedua itu ada kesejajaran. Kesejajaran itu yang mana kalimat yang kompak dan memiliki sejenis. Semisal, hal yang perlu diperhatikan soal sampah adalah membuang, memilah, dan pengelolaan. Jadi di sana ada 3. Dan ketiga ini tidak sejenis. Ada yang kata kerja, dan kata sifat. Kemudian kalau ingin membentuk yang sejenis itu seperti hal yang perlu diperhatikan soal sampah adalah membuang, memilah, dan mengelola. Itu merupakan kata yang sejenis karena kata kerja semua. Kemudian yang ketiga itu ada kehematan kata. Kehematan kata itu tidak bertele-tele atau tidak ada pemborosan kata. Semisal, para guru-guru makan malam dan mereka sangat bahagia. Nah, itu kan merupakan pemborosan kata. Jadi kalau tidak ingin bertele-tele, jadi guru-guru makan malam, mereka tampak bahagia sekali. Kemudian di yang keempat itu ada kecermatan. Kecermatan itu yang mana kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Misal, kucing makan tikus mati. Nah, jadi di sana tidak jelas kucingnya yang mati atau tikusnya yang mati. Yang jelas itu seperti kucing makan tikus mati. Jadi di sana jelas ya bahwa tikus yang mati. Nah, kemudian itu
tidak sama, tidak sejenis dengan apa pembangunan itu. Jadi yang benar itu gedung itu tengah dibangun. Nah, seperti itulah. Langsung saja Ibu akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang klausa. Jadi